Tak terima bendera bulan bintang dirampas oleh TNI, pria berseragam loreng GAM ini tantang TNI dan pria tersebut tak segan-segan menunjukkan sikap perlawanannya langsung kepada TNI karena merasa seorang prajurit hebat yang berbaret merah dari pasukan GAM Aceh Merdeka. Sudah mengesahkan masalah bendera bintang bulan ini. Nah, ini kita bicara tentang, bukan saya yang mengesahkan ya, di PRA. Nah, jadi masyarakat ini sudah tahu mereka yang bahwa bendera ini sudah disahkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberontak yang berada di wilayah Aceh itu? Tolong Bapak ambil tanggapan sendiri bagaimana? Rantas habis saja Pak. Nah, jadi nggak ada toleransinya gitu? Nggak ada Pak. Oh, Rantas habis. pantas habis. Ya, terima kasih ya Pak. TNI ya pergi masjid. Awak tanya putar ke deh, ho ke deh. Seolah-olah kewajiban tentera negara hadir ya pergi masjid. Seorang jenderal ngurusin masalah baut jembatan. Rupanya mentalnya masih mental kuli bangunan. Salah level tuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang oknum GAM ya. Sekali lagi saya katakan oknum GAM yang ternyata tidak segan-segan menantang ya sekelompok anggota TNI yang sedang bertugas di Aceh. Waduh, keren kali ini orang ya. Tidak tanggung-tanggung ya. Anggota GAM yang menggunakan baju militer dengan baret merah yang terlipat di dada ini teman-teman ya. Ini sendirian loh, menantang beberapa anggota TNI. Wah. Dan menurut saya seperti dugaan banyak netizen ya. Mereka sok berani seperti itu karena mereka yakin gitu loh. TNI tidak akan melakukan tindakan apapun. Paham kan maksud saya ya? Jadi bukan karena mereka berani, bukan. Tapi karena mereka tahu TNI nggak bakal merespon. TNI nggak bakal melawan. Kenapa? Ya karena kalau sampai kesabaran TNI habis, lalu menindak oknum GAM yang satu ini, sudah bisa ditebak ya kan. Mereka akan teriak-teriak, TNI arogan. Koclak. Ada aja orang macam kayak gini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tak terima bendera bulan bintang dirampas oleh TNI, pria berseragam loreng GAM ini tantang TNI dan pria tersebut tak segan-segan menunjukkan sikap perlawanannya langsung kepada TNI karena merasa seorang prajurit hebat yang berbaret merah dari pasukan GAM Aceh Merdeka. Sudah mengesahkan masalah bendera bintang bulan ini. Nah, ini kita bicara tentang, bukan saya yang mengesahkan ya, di PRA. Nah, jadi masyarakat ini sudah tahu mereka yang bahwa bendera ini sudah disahkan. Nah, jadi setahu saya mungkin masyarakat kita semua ini nggak ada yang salah tentang mengenai itu. Nah, cuman kalau ada misalnya arahan sebagai untuk menghormati petugas-petugas kita. Nah, ya kan, sementara kita minta turunkan dulu, boleh kita amankan. Tapi jangan ada yang diambil satu pun. Tanya nih sama abang-abang ini, nggak ada yang. Coba tengok tuh ya. Tengok tuh yang bagian depan tadi tuh. Anggota tentara ya kan yang pakai songkok, baret merahnya dijepit di bagian dada ya kan. Wow. Dia petantang petenteng di depan banyak anggota TNI. Kalau secara hitung-hitungan ya, sehebat apapun dia melawan banyak TNI ya kan, pasti akan kalah. Tapi pertanyaannya kenapa dia berani ya kan? Ya karena dia tahu TNI gak bakal melawan. Coba TNI mukul sekali aja, aduh langsung dah dia keluar-keluar kan. TNI arogan gitu kan, aduh memprovokasi dengan mengibarkan bendera bintang bulan.
disuruh menurunkan ya kan, disita marah-marah katanya nggak sesuai dengan aturan. Ya dah terserah kalian lah ya. Lanjut. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberontak yang berada di wilayah Aceh itu? Tolong Bapak ambil tanggapan sendiri bagaimana? Rantas habis saja Pak. Nah, jadi nggak ada toleransinya gitu. Nggak ada Pak. Oh, Rantas habis. pantas habis. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi pendapat teman saya dengan saya sendiri sama. Apabila dia memberontak, sikat dan rantas habis. Hama jangan dipelihara. Assalamualaikum. Nah, gimana menurut teman-teman tanggapan netizen barusan ya? Yang katanya itu ini adalah solusi dalam menangani krisis GAM di Aceh ya. Nah, katanya Bapak yang barusan ya harus ditindak tegas ya. Harus dihabisilah pemberontak tersebut ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? GAM itu saat ini masuk kategori pemberontak apa enggak? Kalau dulu jelas ya. Kalau setelah perjanjian Helsinki ya, itu gimana menurut teman-teman? Kemudian pasca banjir ini gimana menurut teman-teman? Layak enggak dilakukan penindakan tegas seperti yang diinginkan oleh dua bapak-bapak barusan ya? Lanjut. TNI ya boleh mesti. Awak tanya putar ke deh, ho ke deh. Seolah-olah kewajiban tentera negara hadir ya boleh mesti. Tanya orang po semuji peluang. Ya ke hanaga lagi kan. Seharusnya kita tanya orang po tempat ikut mendampingi, orangnya ikut membantu sehingga bahawa orangnya yang bantu. Sebab kita tanya kan kewajiban tapi ikut rasa sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi darurat ini personil TNI di lapangan itu mendapatkan dua komponen sebenarnya, uang makan dan uang lelah. Uang makan ini sebesar Rp45.000 per hari dan uang lelah itu Rp120.000 per hari. Jadi total yang diterima oleh personil di lapangan itu Rp165.000 per hari. Dan ini yang untuk operasional dari data kami TNI khususnya itu memang mengajukan sebesar 84 miliar. Dari 84 miliar ini 26,7 miliarnya itu sudah kita salurkan, baik itu ke Mabes TNI maupun ke kodam-kodam yang terlibat secara langsung personil di lapangan seperti Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat. Loh, gimana toh Pak? Ya, ini saya melihat ya pernyataan netizen barusan ya. Tolong dikoreksi kalau saya keliru ya, karena saya juga kurang begitu paham dengan bahasa yang digunakan gitu ya. Saya ngelihatnya bahwa TNI mendapatkan insentif, nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian warga Aceh gimana gitu kan? Warga Aceh yang melakukan, yang juga ikut membantu saudara-saudara mereka yang terkena musibah dan juga warga Aceh yang terkena musibah sendiri itu bagaimana gitu kan? Itu bagaimana, dapat apa? Kurang lebih seperti itulah. Loh, bukannya kalian sudah mendapatkan bantuan yang sangat banyak? 51,8 triliun untuk pemulihan Aceh, ya kan? Bukan hanya akan mendapatkan bantuan makanan dalam waktu tertentu, ya, kemudian bantuan dana untuk pemulihan bencana, kalian juga akan mendapatkan bantuan rumah hunian sementara dan juga rumah hunian tetap gitu loh. Nah, kurang apa lagi? Anda minta apa lagi gitu loh? TNI itu benar-benar kerja keras di sana. Coba tengok tuh. Yang dilakukan oleh aparat dalam membantu warga ya, kita bisa ngelihat ada nggak anggota GAM yang ikut membantu warga memulihkan Aceh? Kok saya nggak ngelihat ya? Lanjut. Kepala BNPB, sudah saya sampaikan, Pak Jenderal, jangan sampai terjadi pemberontakan di Tamiang. Jika kalian lambat memulihkan Tamiang, usulkan saja kepada Presiden Prabowo untuk segera menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Setuju?
Oke, kalau saya katakan bencana, jawabnya nasional. Kalau saya katakan uang, jawabnya 100 juta. Kalau saya katakan rumah, katakan siapkan. Bencana nasional. Bencana nasional. Uang 100 juta. Uang 100 juta. Rumah siapkan. Nah, terkait uang, kira-kira itu mimpi tidak? Saya katakan bisa terwujud. Dulu 2006 bahkan keputusan PJ Sabudin itu rumah TNI Polri tidak dapat. Saya dan kawan-kawan membela agar rumah-rumah TNI Polri juga harus dapat uang. Akhirnya Banyak kali maunya, ya kan? Minta uang, ya kan? Minta rumah. Aduh, semuanya diminta. Tapi saya tidak keberatan karena yang diminta adalah pemerintah daerah. Ya iyalah, ya kan? Karena demo ini dilakukan di depan kantor Bupati Aceh Tamiang, ya kan? Jadi tuntutannya adalah kepada pemerintah daerah, minta uang ya santunan, ya kan? Uang tadi mendirikan rumah dan lain sebagainya. Bagus. Jadi pemerintah daerah yang memang seharusnya kalian kritik, gitu loh, kalian periksa, kalian audit karena bantuan dari pemerintah pusat itu udah nggak ketulungan banyaknya. Kalau misalnya kalian masih merasa itu miskin, maka patut diaudit pejabat-pejabat kalian di daerah. Ya, lanjut. Seorang jenderal ngurusin masalah baut jembatan. Rupanya mentalnya masih mental kuli bangunan. Salah level tuh Bapak. Kalau memang level jenderal, ngurusin tuh. Siapa yang merubah hutan Aceh menjadi kebun sawit? Itu yang perlu diurusin. Kalau memang Anda mentalnya seorang jenderal. Nah, inilah ya pemahaman yang keliru dari orang-orang yang memang secara intelektual berada di bawah rata-rata. Makanya kita tidak kaget ya ketika saudara-saudara kita di Aceh itu mudah sekali diprovokasi, terutama oleh sesama warga Aceh, ya kan? Yang anggota GAM ya, yang terutama sekali saat ini berada di luar negeri. Mudah sekali. Kenapa? Karena mereka sepertinya secara logika itu penalarannya, mohon maaf ya, saya tidak menghina ya, agak sedikit rendah begitu. Contohnya ya barusan, ya kan? Seorang jenderal ngurusin baut, berarti sang jenderal ini kelasnya sama dengan kuli bangunan. Waduh, kuli bangunan cuma pangkatnya jenderal. Ferguson ya. Baut ini dipasang di jembatan. Kalau bautnya diambil semua sampai jembatan ini roboh, rontok, ya kan? Itu hubungannya dengan nyawa. Kalau seperti itu ceritanya, maka yang harus bertanggung jawab adalah TNI, karena TNI yang membangun jembatan tersebut. Nah, kalau ngomong soal TNI, tentu yang harus bertanggung jawab adalah pucuk pimpinannya. Paham nggak kau? Jangan kau pikir satu baut jembatan itu sama seperti baut di rumahmu. Nggak sama. Kalau baut di rumahmu itu hanya membahayakan dirimu dan gak ada orang yang akan dituntut selain dirimu. Tapi kalau ini baut jembatan di Aceh sampai rontok, yang disalahkan siapa? Cerdas sikit ya, biar gak mudah diprovokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya, lanjut. Saya kok kurang yakin ya kalau yang buka baut itu adalah warga Aceh. Dalam arti misalnya warga Aceh yang ada di lokasi di mana jembatan itu dibangun, yang jembatan Bailey Aceh itu yang katanya dipreteli. Kenapa saya berpikir demikian, saudara? Gini, ini maaf ya, bukan berarti saya membela orang-orang Aceh atau warga Aceh ya. Kan mereka butuh loh jembatan itu. Ada saudaranya, ada keluarganya, misalnya di Medan atau dimanapun, kesulitan untuk berjumpa dengan mereka atau datang melihat mereka, keadaan mereka, karena tidak ada jembatan ya kemarin-kemarinnya kan. Ya pasti mereka bersyukur dengan adanya jembatan ini kan. Itu satu. Kedua, selama saya hidup di Aceh ini, saya tinggal begitu ya, dan saya berkomunikasi, berinteraksi dan mengamati beberapa yang saya kenal tentu warga Aceh. Saya nggak pernah mendapatkan mereka yang keterampilannya atau ada misalnya jembatan-jembatan itu yang dibuka-buka bautnya. Belum pernah. Ini yang kadang saya mikir-mikir juga. Apakah warga Aceh misalnya yang oknum-oknum ya, dalam tentu warga Aceh oknum ya, sorry saya harus katakan begitu, yang buka-buka baut itu, saya nggak yakin.
Karena selama saya keliling-keliling Aceh ini, jembatan itu saya cek-cek juga loh. Dan jarang saya temukan jembatan yang terbuka bautnya atau kelihatan dipreteling gitu ya. Kekhawatiran saya, jangan sampai ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja agar perbincangan tentang Aceh ini terus menghangat, atau misalnya membahas soal baut sekarang, hanya karena ketakutan jangan sampai ada hal-hal yang kemudian yang berkaitan dengan kelompok mereka atau diri mereka lah, atau pribadi-pribadi tertentu. Kenapa demikian, saudara? Gini, ini kan Presiden Prabowo ini mulai ini ya. Kalau menurut saya amati, beliau sudah mulai memain ya kan, memainkan gitu orang-orang yang atau oknum-oknum yang betul-betul harus segera ditindak, kan begitu kira-kira ya. Sehingga dimungkinkan segala upaya strategi dilakukan agar konsentrasi dan fokus daripada pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu urusan-urusan bencana aja, urusan-urusan yang remeh-temeh. Mohon maaf, baut-baut yang dibongkar-bongkar di pretel ini sebenarnya bukan remeh-temeh, tapi memang sangat berbahaya. Tapi menurut saya akan jauh lebih baik kalau ini nggak usah diungkapkan ke publik ya. Ini kan bisa diamankan, jembatan itu bisa dipastikan keamanannya, dijaga dong. Atau jangan sampai juga ini bukan dipreteli, dia longgar sendiri bautnya karena saking intensitas kendaraan yang sudah tidak ini kan. Sementara jangan sampai standar jembatan ini kan bukan untuk dilalui dalam waktu yang misalnya tidak berhenti, otomatis selalu lalang kan. Bisa jadi kan jembatan Bailey ini hanya untuk kepentingan sesaat saja, hanya untuk mau menyeberangkan waktu itu, setelah itu saat tertentu lalu dibongkar. Nah itu dugaan-dugaan bisa saja terjadi, tapi saya akan lebih condong bahwa ini juga harus istilahnya dilihat juga ya, bahwa apakah ini layak untuk kita ungkapkan atau tidak. Tentu layak, karena supaya masyarakat tahu bahwa jembatan itu dipreteli. Cuman siapa yang preteli dan kenapa bisa dipreteli kan? Nah tentu itu adalah oknum-oknum yang kurang ajar, sepakat saya ya, kurang ajar itu. Ya tapi sekali lagi, tapi saya nggak tahu kalau warga Aceh yang mana ya dalam hal oknum ini, tentu kita bicara. Tapi secara kepribadian yang saya kenal orang Aceh, warga Aceh, mereka tidak punya potensi kalau saya lihat untuk mau membongkar-bongkar baut-baut yang begitu. Tapi udahlah ya saudara ya, kita tidak bisa jamin semua ya, nggak bisa kita pastikan semua itu. Mungkin yang saya kenali begitu. Tapi saya itu sering tuh kalau umpama lagi jalan istirahat di jembatan, misalnya saya berhenti, saya cek-cek tuh, saya lihat bautnya utuh ini. Nah, apalagi misalnya di sana ini, di lokasi ini kan kejadian parah nih soal banjir. Tentu masyarakat di situ sangat akan bersyukur, dan mereka pasti dengan adanya jembatan itu merasakan terbantu. Itu tadi ada keluarganya yang mau datang temui mereka, tidak bisa. Selama ini belum ada jembatan itu, sekarang bisa. Jadi mana mungkin mereka yang pergi preteli itu? Ya bisa juga mungkin ya, kalau ada oknum-oknum yang mungkin butuh uang dia, atau karena dia sudah dihubungi pinjol, misalnya dia utang pinjol, dia lihat baut misalnya dia bongkar, mungkin. Ini candaan saya. Ya tapi yang pasti secara keseluruhan ini menjadi tugas tanggung jawab bersama sebenarnya saudara kita yang ada di sana, yang dekat jembatan ini, yang ada di jembatan Bailey ini, supaya diamankan ya, dijagalah kira-kira keadaan dan keberadaan jembatan itu. Itu saudaraku sekalian ya. Iya, intinya siapapun itu yang mengambil baut, faktanya baut itu hilang. Itu pertama ya. Tapi kalau misalnya ada spekulasi yang menyebut bahwa baut ini hilang, kemudian yang melepas adalah anggota TNI sendiri, misalnya ada yang menduga seperti itu, menurut saya itu adalah dugaan yang boleh-boleh saja tetapi harus dibuktikan. Artinya jangan hanya menuduh ya. Kalau menuduh harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti ya jangan asal menuduh. Karena kalau menurut saya sepertinya memang ada sindikat di sana,
dan tidak lepas dari keinginan mereka untuk merdeka, sehingga mereka mungkin berkepentingan melakukan sabotase atau membuat nama pemerintah pusat itu jelek lah di mata masyarakat. Nah, ini sih dugaan saya, tapi sekali lagi ini dugaan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.